Naik turun bukit gitu ya. Iya. Mas? Wah. Gini naik. Gini, Mas. Soalnya emang tinggi sekali. Ini merupakan podcast pertama kita. Jadi kedepannya kita berencana untuk membuat podcast tentang kisah-kisah atau pengalaman-pengalaman inspiratif dari pemuda-pemuda gitu. Jadi podcast ini akan menjadi pendorong semangat untuk pemuda-pemuda Pemuda, di manapun berada untuk lebih berinovasi dalam pengembangan kegiatan terutama di desa. Desa. Nah, kali ini ada teman saya untuk tamu pertama podcast kita hari ini namanya Mas Tommy. Iya. Nanti Mas Tommy silakan memperkenalkan diri dulu Mas Tommy. Mas Berarti Tommy saya itu ini siapa? menjadi trailer ya. Oke, iya betul, sangat jadi kelinci percobaan. Mas. Oh, oke siap. Anda bukan kelinci ya, maaf. Oke lah. Iya, silakan Mas. Perkenalkan diri. Langsung ini Iya, maaf. Aku ini. Podcast saya pertama. menunggu. Iya, Langsung silakan, Mas aja ya. Tommy. Iya, Perkenalan langsung ya? aja perkenalkan. Oke. Perkenalkan, ini nama saya Tommy Irawan ya. Saya tinggalnya di Dusun Ngesong, Giri Purwogiri Mulyo Kulonprogo. Jadi di sana pegunungan Mas, dataran tinggi ya. Lumayan dingin nih waktu Naik turun bukit gitu ya. Iya. Mas? Wah. Gini naik. Gini, Mas. Soalnya emang tinggi sekali di Giri Mulyo itu. Tapi kita sangat senang sekali Mas Tommy sudah bersedia hadir bareng kita di podcast hari ini dan ini merupakan podcast pertama kita. Iya. Kita sangat senang sekali. Gitu. Ah. Jadi ya gitu Mas Tom. Jadi kita eh, ngundang sampean ke sini gitu. Jadi kita pengen ngajak Mas Tommy berbagi cerita, berbagai pengalaman yang inspiratif terkait pengembangan kegiatan atau inovasi-inovasi kreatif yang dilakukan pemuda gitu. Ah. Khususnya untuk kali ini karena masanya itu masa Covid, pandemi Covid-19. Jadi ya kita sharing-sharing soal pengalaman-pengalaman soal penanganan pandemi tersebut. Iya, masa Gitu. corona ini ya. Ya gimana Mas? Rupanya ini kurang denger. Jadi ada Mas, udah congek. Maaf. Oke. Oke, lanjut Mas Tom. Jadi gimana Mas Tom? Mungkin ceritakan dulu Mas Tommy kira-kira gimana apa namanya kegiatan-kegiatan pemuda di Karang Taruna. Dan nama Karang Taruna apa Mas? Nama Karang Taruna saya Kekar. Jadi Gini Mas. Kekar itu ada singkatannya Mas. Oh tak pikir bukan badan. Kekar semua. Mas. Ya, nek badannya ya pasti sehat lah. Enggak kekar seperti Mas Tommy gitu ya. Kelihatan kayak berisi. penjaga pasar. Wih, maaf, bukan Preman. diskriminatif ya. Oke. Jadi Kekar itu singkatan dari kelompok kreativitas antar remaja. Oh gitu. Jadi Iya, mereka iya. saling kreatif, ya saling saut-sautan kreativitas lah. Oke. Nah, Mas Tommy, ini kan tadi kita mau bicara soal pandemi. Mungkin ini dulu, apa Mas Tommy coba ceritakan soal kegiatan-kegiatan Karang Taruna di tempat sampean gitu sebelum pandemi ini seperti apa gitu. Oke. Dan kemudian nanti apa perubahan yang terjadi gitu ketika pandemi COVID-19 ini melanda gitu. Oke, monggo Mas Tommy mungkin bisa cerita-cerita gitu. Mungkin ini ya cerita pendek ya. Iya, pendek aja Mas. Jangan panjang-panjang. Nanti durasinya kelamaan. Oke. Orang bosan nonton. Enggak, Mas Tommy. Untuk kegiatan di Karang Taruna sih ini sebelumnya kan kita juga pernah sering ngadain rutinitas kegiatan Karang Taruna itu arisan Iya. ya, Mas. Setiap malam minggu bulan terakhir itu arisan terus ya kegiatan-kegiatan yang lain lah. Oke. Nah, tapi dengan adanya corona ini terpaksa kan semua harus dihentikan acara kumpul-kumpul kayak gitu. Oke. Nah, tapi saya berinisiatif untuk tetap mengadakan kegiatan positif lah intinya. Oke, nggak takut corona Mas sampai? Enggak takut ya. Corona itu harus dilawan, jangan ditakuti. Oke.
intinya tetap waspada ya Mas. Waspada, ya. Jadi walaupun Mm-mm. apa namanya corona melanda itu bukan berarti kita Berarti kita menghentikan jangan- semua iya, aktivitas gitu ya. iya. Oke. Nah Mas Tommy, kira-kira ini Mas Tom, apa dampak corona ini buat tempat sampean itu, baik buat kegiatan pemuda ataupun misalnya bagi apa namanya aktivitas ekonomi masyarakat gitu. Karena kita tahu kan apa corona ini emang Dampaknya besar sekali dampaknya ya. besar sekali gitu. Dan Apalagi di daerah kota gitu. iya, dan ini bukan terjadi di negara kita aja, Iya. dan ini terjadi di seluruh dunia hari ini, sangat mengalami dampak dari pandemi COVID-19 ini. Oke, Nah, monggo Mas Tommy mungkin bisa sedikit cerita gitu dampaknya yang terjadi di tempat sampean. Untuk dampak sih di dusun saya nggak begitu ini mas, nggak begitu dampak besar sekali ya. Oke. Soalnya kan emang basicnya di desa di kampung ya. Iya, Jadi iya. untuk ya cari makan itu masih inilah masih banyak lah di kebun-kebun cari daun singkong lah apalah. Oke, berarti rata-rata tempat apa namanya orang-orang di tempat sampean itu kerjanya sebagai petani, Iya bisa petani. dibilang seperti itu. Mas. Rata-rata Oke. sih petani itu bagian besar Oke. kayak gitu. Jadi karena rata-rata masyarakat bekerja sebagai petani, Iya. dampaknya nggak terlalu besar Nggak karena terlalu besar. mereka nggak kekurangan makanan ya Mas Tom. Nggak Nggak ada yang dirumahkan atau Iya. di PHK itu. Itu sih ada, cuman Oh ada juga. ada beberapa orang yang bekerja di pabrik kayak gitulah. Oke, rata-rata itu kerja di pabrik di mana Mas Tom? Di luar kota ataukah di Masih DIY? masih di DIY. Oh di Masih DIY. oh. Nah itu nasibnya gimana Mas Tom? Apa namanya teman-teman yang teman-temannya Mas Tom itu yang kemudian terkena dampak PHK? Ya ini ya mas, pastinya kan mereka juga kegiatan sehari-hari kerja cari makan ya. Tapi dia harus dirumahkan. Tapi mereka nggak pernah putus asa, jadi Oke. di rumah itu membuat kreativitas kayak gitulah yang Oke, bisa oke. dijual, misalkan apalah jahit tas kayak gitu. Oke. Dari ininya sendiri Mas Tom, perusahaan itu mereka ada jaminan apa gitu ketika mereka dirumahkan atau nggak ada? Eh, Kalau menurut saya sih, saya tanya itu nggak ada sih. Oh, nggak ada. Nggak ada. Iya, memang ya mohon ya teman-teman ini apa namanya? Ya pekerja-pekerja itu diperhatikan ya. Iya. Karena apa namanya? Ya akibatnya tadi ya Mas ya, artinya orang kehilangan sumber penghidupan Iya, benar. dan ya orang yang benar-benar menggantungkan hidup di situ akhirnya mereka berusaha mencari jalan yang lain ya. Iya, Ya memang semangatnya tinggi untuk Semuanya tinggi. bertahan hidup ya gitu ya. Iya, kayak gitu sih. Oke. Nah, kalau Karang Tarunanya sendiri Mas Tom, selama pandemi ini apakah karena seruannya di rumah saja gitu, apakah teman-teman itu nggak beraktivitas sama sekali di sana? Itu seperti apa Mas Tom? Untuk teman-temanku sih ini ya mas, untuk di rumah saja itu susah sekali. Jadi mereka itu sering kumpul kayak gitu mas, jadi susah tuh. Waktu sebelum corona tuh Oke, sering sebelum corona sering sering kumpul. kumpul lah. Nah, setelah corona ini Mas, pas corona ini? Nah pas corona ini mereka kan jadi ya mematuhi aturan pemerintah lah. Oke, Mereka di rumah aja. Di rumah aja, cuman ya kumpul tapi mereka batasi berapa orang kayak gitu. Oke, tetap ngumpul tapi ngikutin protokol. Iya, gitu lebih ya. protokol. Soalnya kan namanya manusia juga makhluk yang sering berkumpul gitu. Nggak bisa Oke, jauh-jauh iya, iya, dari iya. kerumunan. Betul Mas Tom. Jadi kalau nggak ada teman itu buat ngobrol, cerita, ngopi bareng gitu ya, ataupun ngambil rokoknya teman, apalagi sekarang kan pendapatannya nurun ya. Iya. Godain rokoknya susah Mas Tom. Aku yo ganti ini Mas Tom. Ini Rokok tembakau ya? tembakau. Linting sendiri ya? Linting sendiri. Ya ini siasat juga gitu, siasat menghadapi pandemi COVID-19 jadi kita harus berhemat-hemat gitu. Hemat-hemat. Jadi Oke. rokoknya menurun. Iya, gimana lagi Mas Tom? Jadi kita harus Keadaan. bisa menyesuaikan diri dengan keadaan hari Keadaan, ini oke. gitu ya. Iya seperti itu. Siap. Nah tadi lanjut Mas Tom, apa namanya? Coba Mas sampaikan gitu, kira-kira gitu selama pandemi ini aktivitas apa yang teman-teman lakukan gitu? Karena di lingkungan tadi Mas Tommy bercerita bahwa ada beberapa yang kemudian di PHK gitu, Iya. kemudian juga tadi apa namanya? Apa aja yang dilakukan teman-teman di sana gitu untuk yang atasi pandemi inilah maupun dampak-dampak yang lainnya gitu ya dari akibat COVID-19 Iya. ini. Untuk kegiatan sih kita tetap
tetap adakan kegiatannya. Iya, iya. Ya, misalkan ini Mas, kita lakukan penyemprotan disinfektan ke rumah-rumah warga. Oke. Gitu. Karena anak-anak ini mereka tak ajak kegiatan positif ya. Oke. Nah, teman-teman dapat disinfektan dan segala macam itu dari mana, Mas? Itu Bikin kita sendiri atau gimana? kita bikin sendiri. Jadi kita ya ada sih, ada yang dari Karang Taruna Desa juga ngasih. Oh, ngasih. Iya, Terus iya, tapi kan sebelumnya kita juga swadaya beli sendiri lah. iya. Oke, oke, oke. Kayak gitu. Terus Itu penyemprotannya dilakukan rutin, Mas, atau gimana, Mas? rutin, waktu itu rutin. Jadi kan sekitar jangka waktunya 4 hari Mas. 4 4 hari. hari. Setiap 4 hari kita lakukan penyemprotan. Ketika teman-teman sedang apa namanya libur kerja kayak gitu kan, Iya. masih Masih ada yang bekerja. Masih ada yang bekerja. Oke, oke. Terus saya coba untuk yuk kita apa namanya bareng-bareng ini kita lakukan penyemprotan biar apa namanya kita juga ada kegiatan lah, nggak cuma gabut di rumah game. Oke. Ada yang nggak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak produktif. Iya. Tapi tetap siap siaga melawan corona gitu Iya, dengan iya. salah satunya tadi untuk apa namanya melakukan penyemprotan gitu ya. Iya. Oke. penyemprotan. Itu siapa aja yang terlibat di situ, Mas? Teman-teman muda kah atau siapa aja gitu yang melakukan penyemprotan tadi? Itu rata-rata sih teman-teman muda sebaya saya ya sekitar. Dari Karang Taruna Kekar gitu ya. Iya. maksudnya? Harus gini ya guys, karena kan juga Iya. kekekaran ya. Kekar betul. Beda kan gede banget saya sama dia ini. Kelihatan gitu. Karang Taruna Kekar tuh emang kekar. Bro, ya kan? Oke, lanjut Mas Tom. Oke. Sampai mana Siapa sih? aja yang terlibat? Siapa aja yang Sampai terlibat? siapa? Untuk yang terlibat itu teman-teman sekitar usia 18 sampai ya 24-an tahun lah. Oke. Artinya memang anak-anak Karang Taruna Kekar ya. Iya, Betul, ya, betul. cowok cewek itu. Oh, cowok cewek. Jadi kita bagi tugas. Ceweknya juga sudah kekar. Iya, kekar. Ceweknya pada foto-foto. Biasa mepe gabah nih langsung Iya, kok kan. kekar. Ya? Namanya di desa kan harus lakukan lah apa pekerjaan di desa. Semangat perempuan-perempuan desa. Oke. Jadi kita bagi tugas, yang cewek itu kumpul kan, terus yang cowok-cowok itu keliling ke kampung-kampung warga, Oke. ya semprot-semprot, terus yang cewek ini di rumah masak, Oh, bikin oke. masak, bikin minum, ya Berarti ada pembagian Oh, kerja gitu ya Mas ya terus- antara yang perempuan dan laki-lakinya. ya, terus mereka sambil nunggu kita nyemprot itu mereka sebelumnya juga bersihin masjid, cuci apa namanya sajadah kayak Oke, gitu. oke, oke. Pernah Akhirnya biar biar steril. kuman-kuman itu pergi semua virus-virus Iya, itu ya. yes. Oke. Selain itu Mas Tom, ada lagi nggak kegiatan-kegiatan yang teman-teman lakukan gitu untuk ngadepin pandemi ini? Oh ada Mas. Mm-mm. Itu di waktu itu kan puasa ya Mas. Ya, Pas menjelang ya, puasa pas itu. awal-awal itu ya. Oh, Ya. Saya kan juga mengampu Rismas Pancasila Masjid. Oke. Anda banyak sekali tugasnya di sana. Ya, Anda ini memang Enggak. pura-pura sibuk atau menyibukkan diri? Soalnya atau saya gimana? emang dibodohin sama temen-temen. Kok bisa Jadi, dibodohin kamu gitu? harus jadi ini. Nah, tapi kan dibodohin untuk hal yang baik ya Mas. Iya, iya. Sebenarnya bukan sesuatu untuk hal yang negatif, Negatif, gitu ya. iya. Iya, betul betul betul. Ya biar inilah saya juga melatih tanggung jawab gitu. Iya, iya. Nah itu di Rismas itu kita Saya sambil ngelinting ya Mas. Oh, Tom? boleh, Oke. boleh. Silahkan. Siap, siap. Lanjut Mas Tom, silakan bercerita. saya ambil cerita ya Mas. Iya, iya. Sambil tak ngopi dulu. Siap. Mau tak lincingin juga? Oh enggak usah. Oke. Sampean kok rokoknya apa ya, Mas? Isi sugih. Saya merasa iri dengan tamu saya pertama ini ya. Ya, kalau mau nyoba ini nggak apa-apa loh Mas. Ya ini lah buat selingan lah. Masa gini terus lah. Gak apa-apa. Aduh, ini di-cut ya, Mas. Oke. Dilanjutkan, Mas. Oke, Iya, dilanjut ya. Iya, iya, iya. Di Risma sendiri ini menghadapi corona ini kita lakukan pembuatan proposal. Jadi kan waktu itu Oke. Ramadanan kita keliling ke pengusaha-pengusaha di desa saya pertamanya. Itu untuk apa, Mas Tom? Proposalnya? Galang donasi. Galang donasi. Galang donasi Oke. untuk kegiatan masjid lah. Hmm. Nah,
Selain itu kita juga galang donasi di luar daerah, maksudnya di luar daerah dusun. Oke. Alhamdulillah kemarin juga dapat ya lumayan lah. Tapi masih banyak ya Mas Tom yang kemudian berdonasi di tengah masa pandemi ini. Ya rata-rata sih masih. Cuman kemarin ada juga yang kita ajukan proposal terus eh, dapat tentangan ya. Oh, gitu. Apa namanya? Lu kayak masa corona kamu ini kok jaluk-jaluk Iya. duit gitu ya. Iya. Ya kita kan juga harus apa namanya? Ya siapa saja yang ikhlas kayak gitu. Iya, dan emang ya kita bisa memaklumi karena kondisinya juga hari ini ya emang gara-gara pandemi ini Iya. macet semua ekonomi gitu ya. Jadi ya wajar gitu saja Wajar, gitu. ya. Kalau misalnya orang kemudian di tengah pandemi ini ya susah untuk ngasih Iya, uang gitu iya. ya. Atau mungkin ini Mas apa? Eh, donasinya itu yang kemudian yang terkumpul itu berapa Mas? Yang dari ini yang teman-teman kumpulkan. Itu sekitar 2 jutaan lah. Oh, itu dalam bentuk uang semua atau ada yang dalam bentuk barang Mas? Ada yang bentuk uang, ada juga barang juga ada. Oke. Misalkan barang itu kayak apa namanya? Super pel buat bersihin tempat-tempat umum kayak Oke, masjid oke. gitu. Nah, itu kemudian dari hasil teman-teman donasi itu diapakan Mas? Uang segitu banyak itu di Iya. tengah corona. Itu kita beliin paket sembako, jadi kita beli minyak, beli teh, beli gula, beli beras kayak gitu. Terus Luar kita- biasa sekali teman-teman di sana ya. Mas, Ya, alhamdulillah mereka semangat juga mas. Iya, 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 iya. Jadi kita beli terus kita kumpul rame-rame buat packingnya itu. Nah, Oke. terus untuk sasaran kita kasihnya itu ke warga-warga yang kurang mampu lah. Kita Iya. utamakan ke warga kurang mampu. Ya, kalau Anda emang kelihatannya ya sangat mampu. Mampu untuk berbohong ya saya. Oke, jadi emang akhirnya teman-teman apa namanya tidak menutup mata gitu ya. Akhirnya Iya. dengan seruan pemerintah di rumah aja gitu. Akhirnya bukannya teman-teman tidak patuh, tapi teman-teman berusaha bersiasat gitu. Gimana caranya di masa pandemi ini kita tetap saling menolong. Iya, gitu. heeh. Artinya social distancing physical distancing but not social distancing. Iya. Jadi fisik kita boleh berjauhan gitu ya. Tapi hati kita Hati kita tetap tetap dekat ya. iya. Tapi Kemudian- hatimu orang di lockdown ya. Ya, Oh, hatiku kan masih juga acur lah maksudnya. Apa itu Mas? Lu jangan nanti ya mas, sudah capek. Siap gitu. Jangan itu aib saya. Oke. Silakan dilanjutkan Mas. Tadi apa namanya teman-teman sudah bagi donasi itu kira-kira berapa orang Mas yang kemudian dapat bantuan itu? Bantuan donasi dari Itu teman-teman. sekitar, soalnya kita kan juga apa namanya sasarannya juga kurang mampu kayak gitu. Iya. Kita ada sekitar 15-an orang. Tapi 15-an itu orang, enggak oke. sedusun. Oh. Soalnya kan budget kita juga Ya sangat terbatas Iya, gitu ya. Yang penting kan kita tetap kegiatan, tetap lakukan kepedulian sesama. Jadi kita ya ada sisi positifnya lah di situ. Oke, oke. Nah, ini Mas Tom, kalau sasaran sebenarnya ada berapa banyak Mas yang kemudian yang Mas Tommy dan teman-temannya yang nilai ya masih sangat butuh dibantu hari ini. Untuk di dusun saya Iya, sendiri, untuk di dusun mungkin ada sendiri. sekitar berapa ya? Sekitar 40-an lah mungkin. Wah, masih sangat banyak ya. Iya. Ya teman-teman yang ini ya, yang mau masih punya kelebihan gitu ya, mau silakan nanti datang ke tempatnya Tommy. Boleh. Ya nggak usah untuk uang lah ya Mas Tommy, bisa juga Nggak langsung harus bawa bentuk beras uang. apa apa ya gitu ya. Kita nggak harus bentuknya, misalkan kalian teman-teman ada yang bisa hibur, bisa apalah kita bisa datangkan anak-anak biar dihibur, nanti biar anak-anak itu juga fresh kayak gitu ya. Oh, Heeh. ya nanti dikira ini Mas Tom, apa? Nggak emat itu gimana Mas? Oh iya. Kan bisa ini. Bisa Oh, enggak via bisa online. pakai online. Ada sinyal belum? sih? Ya nanti di offline-in saya downloadin biar ditonton sama teman-teman yang saya share. Iya di rumah saya emang nggak ada sinyal. sangat sangat masih ini ya Mas, terproses sekali tempat sampean ini. Sampai nggak ada sinyal ya. Bisa dikatakan seperti itulah. Jadi saya butuh donasi sinyal juga mas ini. Donasinya. Iya. Besok saya beli ya Mas. Oh, Saya siap. kantongin lah buat. Oke. teman-teman ya. Lanjut Mas Tom. Iya. Ini Mas, selain tadi apa?
teman-teman melakukan penyemprotan disinfektan, kemudian menggalang donasi gitu. Ada lagi nggak teman-teman melakukan kegiatan-kegiatan inovatif gitu ya, yang artinya ya gimana caranya kita tetap harus apa namanya, warga desa dusunnya itu tetap semangat, tetap sehat, tetap kuat, dan kebutuhan hidupnya terjamin. Untuk kegiatan yang lainnya sih kita coba ini mas, di Karang Taruna kita bikin spanduk ya, di situ intinya Oke. himbauan. Waktu itu juga dikarenakan mungkin ini karena krisis ekonomi ya mas, jadi banyak maling sih kita, Iya betul mas. Memang kemarin ini kan ya saya sendiri pernah. pernah toh? Pengalaman. Itu di mana mas itu? Ya di salah satu desa. Oh, iya. Ini gitu ya. Tapi emang itu karena ya wajar saja gitu, orang sekarang itu di masa pandemi gitu kan, dan Ya. tiba-tiba ada orang nyasar dan Nah, plat keluar itu kan mencurigakan ya? Iya betul. berarti tampang anda ini seperti kriminal sekali ya? Ya enggak sih. Anda ini mengejek saya. Ya. Ya tapi emang tadi betul Mas Tom, bahwa karena situasi ekonomi sulit ya, artinya memang ya banyak juga yang kemudian ya Iya. gimana lagi gitu ya, untuk mempertahankan hidup iya. gitu, biar anak istri bisa makan ya kan. Iya. Jadi ya Mereka menuntut apapun cara bisa dilakukan gitu ya, walaupun artinya hal yang merugikan orang lain iya, gitu ya. Dan mungkin artinya dengan pengalaman-pengalaman seperti itu harusnya jadi ini juga ya, jadi pengalaman, jadi apa ya, untuk membuka rasa kepedulian sesama kita iya. gitu, bahwa ya ternyata di sekitar kita tuh masih banyak yang yang apa namanya ya, yang sangat terdampak gitu Iya, ya, benar. yang perlu dibantu, sehingga akhirnya tidak memunculkan masalah-masalah yang seperti itu gitu. Dan mungkin memang gitu kita juga nggak menutup kemungkinan ya Mas Tom, bahwa di masa pandemi ini ada juga yang memanfaatkan peluang itu ya, iya untuk banyak mas, pasti itu. banyak. Iya iya, dan itu emang sangat disayangkan ya. Iya. Nah itu tuh Mas Tom, lanjut lagi. Jadi gimana tadi cerita soal apa namanya, maling-maling itu? Iya. Pernah kemalingan sampai Mas Tom? Atau Eh, gimana? Pernah sih itu, rumah saya itu Oh gitu. di ada maling, tapi waktu itu kejadiannya siang hari lah perkiraan. Siang hari. Iya siang hari, jadi itu Wah, malah paling sekarang itu malah sekali. berani-berani ya. Iya iya iya. Mereka nggak kenal waktu ya, untuk mencari rezeki. Walaupun nggak halal lah. Iya, iya. Tapi gimana lagi ya, tuntutan Perut hidup ya. ini kan perut kosong ya, dapur kudu tetap ngebul Iya. gitu ya. Mulut juga harus ngebul ya. Ya tapi ya sangat disayangkan Mas Tom, masa ya demi rokok Iya. kita rela itu kan ya, bisa tahan lah ya. Nggak laki sekali ya. Iya betul. Iya. Masih banyak cara lain lah yang. Ya bisa nggak ngerokok lah gitu demi kesehatan. Walaupun kita di sini ngerokok, tapi ini apa namanya? Ya biar tambah asik aja ngerokok. Iya. Oke. Lanjut ya. Mas Oke, Tom. untuk kegiatannya itu kita tadi ya bikin apa namanya spanduk himbauan, kalau ada maling nanti bisa digebukin. Ya emang kayak gitu. Jadi kita harus tegas lah di kampung Iya, kita sendiri. betul. Terus bikin spanduk tentang corona, tentang apa namanya, apa itu si banner kecil-kecil itu namanya. Oke, rontek rontek, ya. ya. Bikin rontek. Jadi intinya itu tentang himbauan-himbauan inilah protokol kesehatan. Iya, iya, Gitu. iya. Apalagi tadi apa namanya, susah sinyal, himbauan-himbauan Iya. online gitu ya, itu Iya. yang mungkin apa namanya ya nggak nyampe di masyarakat sana Iya. atau gimana Mas? Ya jadi karena kita tahu ya anak-anak muda di sini menyadari bahwa oh iya di desa kita itu susah sinyal. Terus kita gimana caranya ini tetap bisa mengedukasi masyarakat. Iya betul betul betul. Terus akhirnya kita bikin rontek kecil-kecil gitu. Jadi tulisannya itu nggak usah panjang-panjang mas. Iya. Yang penting jelas dan langsung kita lihat itu Langsung langsung pada tes, ini ya, sasarannya gitu Iya. ya. Jadi misalkan ini ada kan mayoritas kan ini ya petani ya. Iya, iya. Nah, pulang dari ladang terus bawa rumput tuh bisa langsung baca oh
ini toh harus selesai dari luar rumah itu harus cuci tangan, harus Iya. makan makanan yang bersih kayak Ya, gitu. artinya harus menerapkan pola hidup bersih dan Iya, sehat. benar-benar. Sangat luar biasa sekali teman-teman cerita dari teman-teman kekar ya, yang ada di desa Ngesong. Ngesong Iya, ya. benar-benar. Desa Ngesong apa? Dusun Ngesong. Dusun Ngesong. Desanya apa Mas? Desanya Giripurwo. Desa Giripurwo, Kecamatan Girimulyo, Girimulyo. Kulon Progo. Yes. Jadi sangat luar biasa sekali semangat teman-teman ini dalam iya gimana caranya tetap survive, Iya. warga tetap sehat dan aman dari pandemi COVID-19 gitu. Nah ini Mas Tom, karena apa namanya kita nggak tahu ini kapan corona ini berakhir gitu ya. Nah ini apa nih rencana-rencana kedepannya Mas Tom dari Karang Taruna tempat sampean Mas? Mungkin ini Mas, kan ini kita juga sudah menginjak masa transisi new normal ya Mas. Jadi kita tetap terapkan protokol-protokol kesehatan. Misalnya kita setiap rumah itu kita himbui bahwa harus ada tempat cuci tangan kayak gitu. Oke, dan Terus- itu dilakukan sama masyarakat sana Mas Tom? Iya, mereka lakukan. Wah mantap. Jadi sekali, ada luar sisi biasa. positifnya sih. Ada sisi positifnya, mereka dari corona ini mereka juga menyadari bahwa kesehatan itu ternyata penting sekali. Iya, betul betul. Iya. Dan ya memang saya sendiri juga bahkan merasa ini Mas Tom merasakan ya. Artinya Saya kira merasa kotor ini. iya. Ya tapi enggak gitu banget lah Mas. Ya, tapi artinya akhirnya dengan pandemi ini secara nggak langsung kita dididik gitu ya. Iya, Dulu mungkin kita sering baca soal protokol kesehatan nih, hidup bersih, Iya, cuci Eropa tangan aja. gitu kan. Dan segala macam gitu ya. Dan tapi ya karena apa namanya? Ya mungkin karena pandemi ini aja Iya. kita mulai patuh gitu ya. Kalau sebelum-sebelumnya ya Sebenarnya apa sih? yang penting tetap hidup kayak gitu ya. Iya. Tapi sekarang ya mau gimana lagi? Iya, Dan jadi- ada praktek baik yang kemudian yang diajarkan corona sama kita ya. Satu tadi soal solidaritas sosial, Solidaritas. kemudian juga ya kita pola hidup bersih dan sehat gitu ya. Oke. Nah ini Mas Tom, tadi itu kan ada ini lagi nggak Mas Tom? Apa namanya rencana-rencana lain gitu tadi selain tetap apa namanya ya mendorong masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan misalnya tadi untuk cuci tangan gitu dan ada hal apa lagi Mas Tom? Untuk kedepannya ya. Iya kedepannya gitu. Kedepannya. Jadi di apa namanya di masa pandemi ini kan kita juga nggak boleh berkumpul ya. Iya. Jadi aku sama teman-teman ini membuat video ya. Membuat video Oke. lucu-lucuan lah. Oke. Ya di situ intinya kita bisa mengedukasi masyarakat secara online via online. Oke, itu tetap apa namanya videonya tentang corona gitu atau gimana Mas? Ya, iya tentang corona, tapi kita kemasannya lucu sih. Wah, Soalnya keren kan sekali. masyarakat itu ketika kita melihat video atau apa yang lucu itu langsung tertarik ya. Iya, dan- Daripada yang tulisan yang monoton itu malah jarang Iya, di ini. dan apa ya Mas Tom? Apa namanya? Justru di corona gini orang butuh hiburan kan? Karena hidupnya sepaneng Iya. tambah di ini diajak mikir Iya, berat kan. ya untungnya sih teman-teman juga banyak yang kreatif ya. Ya mereka latihan nyuting shoot angel dari sini, angel dari sini. Berarti selain tadi dua hal positif dari corona, sekarang teman-teman juga kemudian mulai beranjak ke hal lain ya. Iya. Mulai membuat video ya, Heeh. video-video Iya, kreatif gitu. iya. Nah, ini videonya itu kita upload ke YouTube. Oh, YouTube-nya Mas. YouTube-nya itu Cerita Guyon Official. Nanti Jangan silakan. di-subscribe ya. Subscribe dong. Promosi ada ini jelek sekali. Subscribe. Ya, Oke. kita baru merintis sih itu. Oke. Nah, tujuan teman-teman tadi selain apa namanya? Mengedukasi ada lagi nggak Mas Tom dengan video-video seperti itu? Tujuannya kita sih yang sing jelas kan kita daripada ini ya gabut tapi kita melakukan kegiatan yang ada positifnya. Iya. Nah, mungkin kalau YouTube itu ininya lama mungkin ya, Iya. untuk hasilnya lama ya. Ya walaupun lama lah kita ada dokumentasi loh. Ini loh waktu kita ada pandemi ini kita membuat
karya kreatif ya. kreatif karyanya itu bisa dinikmati mungkin banyak sampai eh, anak sampai cucu kita nanti. Iya betul betul. Kayak gitu. Artinya karya itu akan selalu melegenda. Iya, Jadi kalau kita nggak berbuat apa-apa nggak bakalan dikenang gitu ya. iya. Em, ini Mas Tom, tadi untuk guyon official itu akan terus berlanjut atau seperti apa gitu, atau hal-hal ke depan yang kemudian teman-teman Karang Taruna kayak tadi gitu, lakukan di tempat lakukan. Nah, itu sih tetap kita akan lanjut. Jadi Oke. kita genrenya itu lucu, cuman ada di situ ada pesan-pesannya yang Oke. bisa diambil kayak gitu. Oke. Pesan-pesan moral atau seperti apa? Iya, pesan-pesan moral. Oh, iya. Kemarin kan kita juga buat video ini yang terakhir itu video perantau Cino gitu. Bukan rasis ya? Bukan rasis ya namanya perantau kan dari namanya aja kan ada. Iya, dan apalagi pandemi memang kemarin awal mula di Iya. apa namanya temukan di sana ya, Iya. COVID-19 ini ya. Iya. Ya kayak gitu kreatif lah mereka ini. Oke. Alhamdulillah. Selain itu mungkin ini juga ya Mas Tom, coba melalui video-video kayak gitu, selain tadi mencoba apa mengeksplor gitu ya soal Iya. hal kreatif terus memberi pesan moral, ada lagi misalnya untuk promosiin desa atau promosiin wisatanya atau apa gitu. Untuk rencana kedepannya sih kita juga ada ya. Soalnya kan di dusun itu ada wisata. Wisata apa Mas Tom? Itu ada wisata Embung Reco namanya. Jadi Saya baru dengar itu. Itu apa itu Mas Tom? Itu adalah waduk yang buat bikinan manusia tapi ya mini lah, kecil. Oke. Jadi di situ ada kita bisa lihat pemandangan Jogja, pemandangan kota Wates. Keren. Iya. Berarti Ada kapan view. harus main ke sana? Iya, ya? silakan. Saya kapan diajak Mas Tom ke sana? Ya kapan aja. Ada ini sih sebenarnya sibuk terus ini. Oh iya. Ya nanti saya akan main ke sana Mas Tom. Jadi, Mungkin ini ya kita akan coba tampilkan di apa namanya di video ini nanti video Boleh. apa? Fotonya ya. Mas Tommy punya fotonya nggak? Ada sih. Ada. Oke, siap. Oke. Ada lagi nggak Mas Tom? Atau mungkin ini Mas Tom, apa? Mas Tommy itu punya cita-cita apa nih? Gitu kira-kira pasca corona ini nih. Corona yang kurang ajar ini pergi gitu ya, atau kita apa udah ditemukan obat lah gitu ya. Sehingga orang susah lagi tertular gitu. Apa cita-cita kedepannya nih? Baik buat Karang Taruna gitu ataupun buat apa namanya pemuda pada umumnya ya. Gitu. Ada nggak Mas Tom? Harapan Untuk dan cita-cita saya, untuk saya teman-teman sih ini. Jadi kan desa saya itu terkenal banyak nama unik ya mas. Kayak gitu terus. Nama uniknya itu kayak gimana Mas Tom? Misalnya kayak Winong, kayak Joteng, Oke. kayak Ngerandu, itu Iya, nama-nama iya. unik ya. Nama-nama unik Unik. betul. Jadi kita gimana caranya nih dari nama-nama unik ini di wilayah tersebut ada ciri khas. Misalnya nih di Kedu ya namanya Kedu ya. Nah di situ ada peternakan kambing nih misalnya. Nah di situ ada, ya kita puskan pemuda di situ untuk kelola kambing terus gimana sih cara merawat kambing yang baik dan benar kayak gitu. Ya, Terus sehingga itu juga bisa mendatangkan pemasukan iya, buat ini ya buat terus teman-teman pemuda di sana. ada yang sebelah Joteng itu atau Ngerandu itu mereka suka kuliner, suka masak, Oke. suka bikin roti lah apalah mereka suka cewek-cewek gitu. Nah ini rencana saya kan jadi ini menjadi yang menarik di desa saya. Saya selama ini menemukan baru ini. Jadi corona baru diketemuin. Iya. Nambah Nambah nikmat juga, dari iya. corona. Banyak bersyukur juga ya. Oke, iya. Jadi rencana saya kayak gitu terus ya biar bisa mendatangkan wisatawannya. Jadi Ya, mereka betul mungkin ya. bisa live in di desa saya nanti bisa di wilayah sini nih ada peternakan kambing, di wilayah sini ada kerajinan bambu kayak gitu. Orang mau belajar itu silakan ke Iya, sana gitu ya. Jadi Gitu. kan sekali datang itu langsung dapat banyak ilmu gitu loh. Luar biasa sekali Mas Tom. Ya, gitu. Harapan dan cita-cita teman Karang Taruna Mas Tom itu sangat besar sekali ya. Iya. Jadi mudah-mudahan itu bisa tercapai segera gitu ya. Artinya biar juga ekonomi gitu kita cepat pulih dan ya masyarakat dusun ataupun desa di sana itu semakin sejahtera gitu ya, Mas Tom ya. Amin. Untuk pemuda ini Mas Tom, pemuda secara umumnya nih atau pemuda-pemuda desa lain gitu ya yang mungkin hari ini masih bingung mau ngapain nih.
menghadapi corona ini? Ada pesan nggak Mas Tom dari Mas sampean sebagai salah satu tokoh inspiratif gitu ya? Untuk pesan saya sih ke teman-teman muda ya, di masa pandemi ini jangan terlalu panik. Saya go enjoy, Enjoy santai aja, aja. gitu. Yang penting kita tetap Waspada, atuhi anjuran pemerintah. Kita tetap produktif. Jadi silahkan teman-teman buatlah kreativitas yang bisa dilakukan sama teman-teman. Mungkin di desa si A mungkin bisa teman-teman kumpul bisa menciptakan apalah gitu yang bisa mereka jual, ada daya tariknya, bisa dijadikan uang gitu. Oke. Dan jangan lupa juga kita harus bersolidaritas Iya, gitu ya. Jadi agar orang-orang di sekitar kita gitu ya itu tetap survive Iya, di masa pandemi ini ya Mas Tom. benar, iya. Iya. Mungkin itu aja Mas Tom ya. Terima kasih sekali buat kedatangan sampean. Tos dulu Mas Tom. Siap. Jarak jauh aja Mas Tom. Oh ya. Jaga jarak ya. Nah, jaga jarak. Gitu. Jangan-jangan Anda ini positif Iya. ya? Iya. Positif? Positif. Ini apa? Positif Apa? sehat. Oh, gitu. oke. Saya masih sehat-sehat aja Mas Tom. Ya. Siap. Jadi sekian teman-teman. Jadi semoga cerita-cerita dari Mas Tommy menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain gitu di desa-desa lain dan semoga bisa mengembangkan hal-hal yang lebih baik lagi menuju desa yang lebih maju, menuju Indonesia yang lebih Pokoknya hebat gitu. semangat terus lah untuk para pemuda. Semangat gitu.